ini di depan kita ada panduan pengguna resmi nih dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini keluaran Pusdatin Februari 2025. Judulnya Panduan Penggunaan LMS untuk Peserta. Jadi misi kita sekarang adalah membedah bareng-bareng gimana si Learning Management System atau LMS ini bekerja. Terutama buat Anda, ya para guru dan tenaga kependidikan, GTK, yang mungkin lagi atau akan ikut diklat. Anggap aja ini tur singkat ke kelas digital baru Anda. Tepat sekali, fokusnya emang ke sana. Gimana caranya Anda sebagai peserta bisa masuk, terus jalan-jalan di dalamnya. Dan yang paling penting ya nyelesain semua aktivitas belajarnya. Biar nggak bingung sama teknologinya gitu. Oke. Mari kita mulai dari gerbang depannya dulu deh. Siapa aja nih yang bisa masuk? Panduan ini cukup jelas ya di halaman 5. Katanya Anda harus terdaftar sebagai peserta. Dan, nah ini dia, wajib punya akun belajar.id yang udah terhubung. Betul, harus dua-duanya. Jadi nggak cukup cuma terdaftar, tapi akun belajar.id-nya juga harus aktif dan nyambung ke program diklat itu. Wah, jadi kalau nggak punya akun belajar.id, atau mungkin punya tapi belum terhubung ke program diklatnya, ya nggak bisa masuk, pintunya ketutup gitu. Ini penting banget karena sistem ini memang dirancang terintegrasi. Data Anda di LMS nyambung ke data GTK Anda secara umum. Oke, jelas. Terus proses masuknya gimana? Apa langsung ke alamat LMS-nya? Nah, di panduan dijelasin halaman 6-8, mulainya itu dari platform yang lebih gede, bisa rumah pendidikan atau langsung ke ruang GTK. Di sana nanti ada pilihan fitur diklat. Jadi lewat portal pusat dulu ya. Baru dari sana, klik login. Iya, klik masuk, terus pilih atau tambahkan akun belajar ID Anda. Ada langkah-langkah visualnya kok di panduan, cukup standar sih kayak login Google biasa. Yang krusial ya itu tadi, pakai akun yang bener. Kalau udah berhasil, baru deh masuk ke dashboard LMS-nya. Sip, dashboard LMS. Begitu masuk, apa nih yang langsung kelihatan biasanya? Anda akan lihat dashboard utama. Kalau ini pertama kali masuk ke course atau pelatihan tertentu, kadang ada semacam undangan gitu yang perlu diklik accept. Itu ada di halaman 10 panduannya. Oke, accept undangan dulu kalau ada. Setelah itu, Nah, panduan ini di halaman 14-25 nunjukin beberapa area penting buat navigasi. Ada menu utama kayak beranda, ini halaman depan kelasnya lah ya. Terus ada semua modul, ini penting banget, isinya daftar semua materi dan tugas. Sama ada menu peserta. beranda, semua modul, peserta. Oke, terus ada apa lagi? Di sisi kiri biasanya ada tool standar. Pengaturan akun, courses lain yang Anda ikuti, kalender, inbox buat pesan, sama help kalau butuh bantuan. Mirip-mirip LMS pada umumnya ya berarti? Iya, strukturnya cukup familiar. Tapi yang mungkin sering Anda buka nanti, ya beranda sama semua modul itu. Di beranda juga ada pintasan ke aktivitas, kalender, notifikasi, sama yang berguna banget itu to-do list. Oh, to-do list. Itu kayak pengingat tugas gitu ya? Betul. Muncul di sisi kanan biasanya, ngingetin tugas atau modul mana yang udah deket tenggat waktunya. Lumayan membantu biar nggak kelewat. Jangan lupa juga baca informasi umum course di beranda, itu kayak sinopsis singkat pelatihannya. Oke. Tadi disebut semua modul itu penting. Kenapa tuh? Ada tanda centang hijau kalau udah. Jadi progres kita kelihatan di situ ya? Iya. Dan yang menarik, ada fitur namanya prasyarat. Ini penting banget dipahami. Prasyarat? Action. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, Anda mungkin harus nyelesain satu aktivitas dulu, misalnya baca materi A, sebelum bisa lanjut ke aktivitas berikutnya, misalnya ngerjain kuis B. Jadi nggak bisa lompat-lompat sembarangan. Wah, jadi harus runut yang ngerjainnya. Nggak bisa pilih-pilih mana yang gampang dulu gitu. Seringnya begitu ya, sistemnya ngunci aktivitas berikutnya sampai prasyaratnya terpenuhi. Tujuannya sih mungkin bagus ya, biar belajarnya bertahap, tapi ya itu, memang harus ikut alur. Oke. Bisa jadi tantangan tersendiri ya buat sebagian orang. Nah, terus gimana cara mulai ngerjain aktivitas belajarnya? Langsung klik dari semua modul tadi? Bisa dari semua modul, atau kadang di halaman beranda itu udah ada alur belajarnya, bisa klik langsung dari situ juga. Halaman 26. Panduan ini ngasih contoh beberapa jenis aktivitas nih, halaman 26-46. Contohnya apa aja?
Misalnya ada pre-test atau post-test, tes awal dan akhir gitu. Nah, ini halaman 31, 32, 43-46, instruksinya harus dibaca teliti banget. Perhatiin bakas waktunya, jumlah soal, dan biasanya, ini penting, kesempatan mencobanya cuma 1 kali. Wah, cuma sekali. Nggak ada remedial dong. Biasanya nggak ada untuk pre-post-test di sistem ini, sesuai panduannya. Makanya, jangan buru-buru klik mulai kuis sebelum benar-benar siap. Ada timer hitung mundur juga biasanya. Oke, catat. Hanya 1 kali kesempatan. Terus kalau aktivitasnya cuma baca materi? Kalau baca materi halaman 33-34 biasanya bentuknya daftar tautan atau halaman web gitu. Pastiin Anda buka dan baca semua. Kenapa? Karena seringkali sistem itu ngelacak progres baca Anda. Kalau belum kebaca semua, bisa jadi aktivitas berikutnya nggak kebuka karena dianggap prasyaratnya belum selesai. Jadi meskipun cuma bacaan tetap harus dibuka semua ya, biar kedetek sama sistem? Oke. Terus ada tugas juga kan? Kayak unggah file atau kirim link. Iya, ada 2 jenis utama itu. Kalau tugas unggah file, halaman 35-39, prosedurnya baca instruksi dan rubrik penilaiannya kalau ada, klik tombol kerjakan tugas, terus nanti ada pilihan upload file. Pilih file dari komputer Anda, bisa nambahin komentar kalau perlu, terus klik kumpulkan tugas. Oke, itu kalau filenya dari komputer kita. Kalau tugasnya minta kirim link, misalnya link Google Drive atau YouTube, Nah, kalau itu pakainya tugas kirim URL halaman 40-42. Proses awalnya mirip, klik kerjakan tugas, tapi nanti pilih tab Text Entry. Di situ ada tombol buat insert link, nah masukin URL sama judul linknya di situ. Kalau udah, baru klik kumpulkan tugas. jadi beda ya caranya. Satu upload file, satu lagi nempelin link di kolom teks. Betul. Perhatikan instruksi tugasnya minta yang mana. Jangan sampai salah metode pengumpulannya. Siap. Jadi, kalau kita rangkum nih, panduan ini intinya kayak kunci peta buat masuk dan jalan-jalan di LMS BTK Kemdikbud ya? Bisa dibilang gitu. Poin krusialnya, pertama, aksesnya wajib pakai akun belajar ID yang udah terdaftar di programnya. Kedua, pahami navigasi utamanya, terutama beranda dan semua modul. Ketiga, dan ini paling penting mungkin, baca instruksi tiap aktivitas dengan super teliti, apalagi buat tes yang cuma sekali coba, atau jenis tugas yang beda-beda tadi. Betul banget, dan fitur kayak prasyarat sama to-do list itu kalau kita manfaatin bener-bener, bisa sangat ngebantu biar tetap on track ya. Nah ini mungkin satu hal buat Anda bawa pulang nih, buat direnungkan. Setelah tahu alur kerja LMS yang bisa dibilang cukup terstruktur kayak gini, dengan aturan main kayak prasyarat tadi, kira-kira nih bakal ngubah cara Anda ngelihat atau ngelakuin pembelajaran mandiri nggak sih di platform digital lain mungkin? Apakah struktur yang jelas begini justru bikin Anda lebih fokus atau malah ngerasa jadi kurang bebas buat eksplorasi? Menarik ya buat dipikirin.